Paulus itu Oke, sibilisis. nah. Gitu, Shirley. Paham ya? Nah, sekarang gini, Bang. Yesus kan udah ke surga. Nah, sekarang orang Kristen Kenapa orang artinya Kristen? udah pernah satu orang di Alkitab, orang Kristen, Yesus masuk surga. Nah, sekarang di Muslim, siapa yang udah masuk surga? Oke, Orang Islam. Itu lagi baik. dia. Saya jawab. Yesus itu ibadah sujud. Dia tauhid. Jangan lari kemana-mana. Siapa orang Muslim dia yang udah naik ke ibadah surga? sholat, sujud dia, sunat dia, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu juga dilakukan oleh umat Islam. Wakil penyembah pencipta langit dan bumi, ibadah sholat, sudah ada wakilnya di langit, yaitu Yesus. Nah, ada nggak wakil penyembah makhluk halus bernama Yesus terangkat ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nah, wakil kami. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma, ya, dengan para kafir-kafir, ya, yang dimana kita semua tahu mereka hanya berhalusinasi ketika bernarasi, ya, mereka ngarang-ngarang cerita sendiri, ya, membuat retorika yang mereka terimajinasi dengan hayalan-hayalan tingkat tinggi, ya, sehingga apa yang disampaikan yang membuat kita tertawa. Dan acap kali, ya, Kristen ini ketika bertanya tentang Al-Quran, wih, macam macam pintar, macam iya-iyanya saja, ya, macam profesor. Tapi ketika mereka ditanya tentang perihal masalah isi kitabnya, lalu kita kritisi, mereka berbagai macam kilah, berbagai macam silat lidah, ya, memutar-mutarkan lidahnya dengan mengabarkan segala sesuatu itu bohong, ya, dengan kedustaan dan kebohongan, dan itu pun mereka pede sekali dengan hal itu dan membuat kita tertawa terpinggal-pinggal, kaum muslimin. Ya, ada kalanya memang, ya, ketika kita mendengarkan hujah-hujah orang-orang Kristen ini, ada kalanya bikin kita dongkol, gregetan gitu, ya. Lalu ketika kita bantah, yang dimana mereka akhirnya gusar sendiri, pada akhirnya mereka menghujat-hujat, menghina-hina, ya, mencaci memaki. Itulah kelakuan orang-orang kafir, yang dimana orang-orang kafir ini minim sekali dengan literasi, minim sekali dengan keilmuan, ya, sehingga apa yang menjadi penyampaian mereka itu syarat dengan kebohongan, syarat dengan kedustaan, yang dimana mereka ada-adakan sendiri. Baik, kaum muslimin, akan tak berlama-lama, demikian videonya. Bertemu dengan sosok ngaku Yesus tapi bukan manusia. Ayo, sejak kapan Artinya Yesus bukan kan, manusia? Itu kan roh, itu kan roh, itu kan roh. Nah, itu dia. Nah, Yesus Di kitab kapan orang dia Yahudi, mengaku? Allah itu roh. Nah, di mana itu dia, Yesus Bang. mengaku? Kena, Bang. Di mana Yesus mengaku kalau dia adalah roh? Ayo. Mati. Lah, kan dia Di mana berbunyi Yesus kalau seperti dia ini. mengaku? Allah itu roh, kata Yesus itu kan ada, Iya, kan? kalau Theos, Nah, kalau itu Theos lagi dia. roh. Di Galatia mana tadi, Bang? Kalau Ya, Theos enggak, itu di roh. Galatia berapa tadi? Kalau Theos itu roh. Jangan lari dulu. Tapi Yesus itu bukan roh. Yesus itu anak manusia. Ayo, kena lagi kau. Iya. Iya Tapi apa? kan ketika dia udah naik ke surga, enggak ada di bumi, artinya roh dia ada. Oh, dia Yang bertemu naik dengan dagingnya. Paulus itu dia, Bang. Yesus itu naik dengan daging.
Dari mana? Dia turun bertemu Paulus berupa daging atau tidak? Iya, bukan dia, karena kalau dia turun Nah, harus udah pakai selesai daging. kau di situ. Yesus Bang, naik. bang. Yesus Tobatlah naik kau, dengan bang. daging. Serius. Kata malaikat di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang lengkap dengan daging. Ayo. Itu kan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lah, kedatangan Yesus yang keberapa yang ke Paulus? Itu kan Paulus bercerita untuk yang datang Apa? yang kedua kali nanti. Iya, Itu kedua bercerita kali akhir zaman. Yesus datang ke Itu dunia lagi cuma dia. 2 kali. Terus yang Dua datang kali dari kepada mana? Paulus itu kedatangan yang keberapa? Ketika bertemu Paulus itu berupa roh. Roh Yesus itu menyerupai itu kalau Yesus. Itu kalau loh. dengar. Kalau roh yang datang ke Paulus, jasad tidak ikut, berarti Yesus mati lagi. Berapa kali Yesus mati? Enggak mati, artinya rohnya hidup. Artinya dia hidup. Kalau Itu. rohnya sampai ke Nah, beda sama Yesus, Nabi ke Abang. Paulus, Apa? saudara. Beda Kalau sama rohnya, Nabi Abang. kalau Iya. rohnya Yesus itu keluar dari jasadnya, mati lagi berarti. Berarti Yesus meninggalkan jasadnya di langit. Cuman rohnya yang datang ke bumi ya mati lagi. Berarti di langit masih terjadi lagi mayat di sana. Mayat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa karena rohnya keluar menuju ke bumi. Yeay! Berapa kali Tuhan kau mati? Di bumi mati, di langit mati juga karena rohnya keluar lagi ke Yesus, ke Paulus. Tidak mungkin, mustahil. Karena Yesus itu disebut mati cuman sekali. Ayo. Mustahil dari mana, Bang? Ya. Dia kan Nah. hidup di surga tuh kan udah bagai malaikat. Tubuhnya Itu, Bang. ada, Bang. Beda Tubuhnya sama- ada. Dengar. Kalau di surga 1 beda jauh. 1 Petrus 3 Kalau beda jauh. 18. Justru Yesus jasad- Kristus sendiri Bang, mati hanya nah, sekali ini dia. saja. Kena kau, Bang. Yesus mati hanya sekali saja. Bang. Kalau dia di atas langit lengkap dengan jasadnya, yang turun ke bumi hanya rohnya, berarti dia tinggalkan jasadnya. Mati lagi di sana, menjadi mayat lagi. Mama. Berarti dia 2 kan kali mati. penguasa, Bang. Nah, justru itu, Apa Bang. nenekmu Bang, kiper? aku tanya, Penguasa Abang. apa? Di surga Penguasa itu di kamar atas apa di bawah? Nah, kamar sekarang mayat. aku tanya dulu. Sekarang aku tanya. Surga itu di atas apa di bawah? Surga itu di Nah, atas. jawab. Jawab. Terus? Nah, udah selesai. Artinya Yesus di Apa surga. yang selesai? Apapun argumen Abang. Apa yang Abang. Abang selesai? udah mengakui Apa yang selesai? Di atas. Anda mengatakan Yesus turun ke bumi, tapi cuman rohnya, jasadnya di mana? Itu kan roh dia. Iya, Itu kan jasadnya roh di dia. mana? Jasadnya di mana? Nah, dia kan udah naik ke surga. Iya, jasadnya kata di Abang mana? tadi, Jasadnya surga, di kata mana? Abang tadi udah mengakui di atas. Jasadnya Artinya ada Yesus di sudah surga. di surga. Jasadnya di surga, Udah rohnya turun selesai ke ya, Pak, bumi. itu. Berarti jasadnya mati lagi. Kena Abang. Mati lagi Aduh, berarti Bang, jasadnya Bang. di sana. Karena rohnya gentayangan ke bumi menemui Paulus, berarti mati lagi jasadnya di sana. 2 kali mati Tuhan kau itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati lagi rupanya. 1 Petrus 3:18, Yesus itu mati hanya sekali saja. Nah, berarti kalau dia kau anggap dia naik ke langit, ke surga, yang turun rohnya, berarti jasadnya mati lagi di sana. Tambah hancur agama kau ini. Hancur. Hancur agamamu ini. Hancur Ternyata Yesus dari mati 2 mana, kali Bang? mati. Hancur dari mana? Loh, Bang, rohnya yang turun ke bumi, coba kepikirkan, jasadnya di mana? Bang, ya. Ketika kemudian diam rohnya dulu. di atas Emosi dia, guys. turun ke bawah, berarti Emosi jasadnya dia. kehilangan roh lagi, Jadi, Bang, mati cuma- lagi. Nah, ini mengakui kau tadi, Bang. Kutanya dulu samamu. Bang, Ketika Abang tadi surga, Abang udah mengakui. dengarkan saya, dengar. Di atas. Ketika jasadnya Yesus ditinggal oleh rohnya, Yesus itu ketika tanpa roh disebut mayat enggak? Ayo. Bang, kalau di surga itu jasadnya tidak. Dia Apa? bagaikan malaikat. Bagaikan Itu lagi dia. malaikat, Abang apa tadi kan udah pula mengakui. bagaikan malaikat? Surga itu di atas apa di bawah? Di Dia atas, naik kata ke Abang. langit Artinya- bersama dengan jasadnya. Ya kan, Bang. Kutanya dulu. Dia Selesai, naik ke kau, langit, Bang. dia Abang naik ke langit bilang. dengan jasadnya tidak? Ayo, jawab. Ke langit dengan jasad enggak?
Hah, Masolang. Hah? Naik dengan jasad. Ya, naik. Ketika kau Ya, tuduh oke rohnya lah, aku anggap turun dengan ke jasad. bumi. Oke, Rohnya oke. turun ke bumi, jasadnya ikut nggak? Jasadnya bisa ikut, bisa tidak. Kita kan tidak tahu itu. Itu lagi dia. Kita kan tidak tahu. Yang datang kepada Paulus lengkap jasad nggak? Ya, aduh bang. Yang datang kepada Paulus lengkap jasad nggak? Orang di sorga hidup bagai Enggak malaikat. lengkap jasadnya. Orang di sorga hidup bagai malaikat. Berarti tidak ada kalau itu jasad di benar situ, Bang. adalah Yesus, berarti Yesus rohnya datang ke bumi, jasadnya jadi mayat lagi di langit. Enggak. Busuk lagi dia di Enggak. atas. Kalau di sorga kan artinya parah ini. enggak gitu, Bang. Parah. Abang. Bang, Aku makasih loh, Bang. Abang udah mengakui tadi Yesus naik parah. di Apa? sorga di atas apa di bawah? Kata Abang di atas. Artinya Yesus sudah di sorga. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah Nabi Abang di sorga apa atau di neraka? Itu lagi Nabi dia. saya di alam barzah. Iya kan? Iya, sama seperti nabi-nabi yang lain di alam barzah. Sedangkan Nabi siapa Yesus yang di alam barzah? diangkat ke... Semua nabi di alam barzah, Iya, di alam Abang udah Seol, mengakui di situ, Bang. Selesai. di alam Bang. Seol. Artinya Yesus di sorga. Seol. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah roh, itu rohnya siapa? Rohnya Yesus. siapa yang datang ke ikutin alur rohnya roh Yesus. Berarti jasadnya Ya. tertinggal di atas, membusuk lagi jadi bangke. Itu Ayo. enggak, Bang, di sorga itu dia bagai malaikat udah. Bagaimana Nggak ada bagai daging di situ, malaikat? hidup bagai malaikat. Dia naik dengan lengkap jasad. Jangan kok Iya tahu, ngarang-ngarang. tapi kan di sorga kan hidup bagai malaikat lagi. Abang juga udah Bagaimana mengakui ceritanya Yesus bagi naik terangkat. malaikat? Udah makasih aku itu. Malaikat itu tidak punya jasad. Yesusmu punya Nah, jasad. justru itu Abang udah mengakui malaikat tidak mempunyai jasad. Yesus punya jasad Itu nggak lagi di dia atas? artinya roh Yesus itu di dalam malaikat Balau. itu dia bisa Yesus turun. punya jasad Udah nggak di selesai kau, Bang. atas? Balau, di atas Yesus punya jasad nggak? Nah, kan ku bilang tadi hidup dia bagai malaikat. Saya bukan tanya itu. Saya nggak tanya hidupnya seperti apa. Saya tanya dia punya jasad nggak di atas? Aku kan belum pernah ke atas. Bukan kau yang ditanya kau pernah ke atas atau tidak. Oh, gigimu aja sehat atau tidak kau nggak tahu. Saya tanya di Alkitab Yesus kan hidup itu bagai roh. terangkat. Yesus terangkat dengan jasad tidak? Iya, terangkat. Terangkat dengan jasad. Oke. Ketika rohnya Yesus turun ke bumi, jasadnya membusuk nggak di sana? Tidak, dia kan udah Kenapa tidak? bagai malaikat Tapi- di sana. Tidak, jasadnya, gimana kalau jasadnya, dengar, Busuk jasadnya itu di ketika, tanah, Bang. dengar, Bang, ketika kalau membusuk jasadnya, itu di bawah. dengar, dengar, Offside dia, guys. ketika jasadnya ditinggal oleh rohnya, boleh nggak jasad itu disebut mayat? Boleh nggak? Boleh nggak? Di bumi dia disebut mayat Yesus, di langit mayat lagi dia. Dua kali jadi mayat Tuhan kau itu. Jasad yang dibawanya ke langit ditinggalkannya lagi, Bang. turun ke bumi, bersandiwara lagi dia. Bersandiwara dari mana, Bang? Dia tinggalkan Aduh, Bang, kok kurang jasadnya cerdas turun ke sekali. bumi. Abang udah 2 kali mengakui Dia Yesus tinggalkan terangkat. Udah jasadnya selesai di situ, turun Bang. ke bumi. Artinya Makanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kalau kamu percaya yang datang kepada Paulus itu Yesus, berarti ada lagi mayat di langit. Karena Yesus nanti datang kata malaikat lengkap dengan jasad. Nah itu baru betul. Lengkap jasadnya ke atas, turun ke bumi juga lengkap dengan jasad. Itu kisah para rasul 1 nomor 11 tuh. Malaikat yang berkata kalau Yesus turun ke bumi, maka dia lengkap dengan jasad. Nah,
Kibinirin yang datang kepada Nabi Paulusmu itu ternyata cuman roh. Berarti yang datang kepadanya adalah sibilisisis. Begitu, Iya, oke, ku ikuti. Shirley. Jadi jangan kau pernah menganggap bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Yang datang kepada Paulus itu sibilisis. Ku ikuti, nah. Gitu, Shirley. Paham ya? Nah, sekarang gini, Bang. Yesus kan udah ke sorga. Nah, sekarang orang Kristen. Kenapa orang artinya Kristen? udah pernah satu orang di Alkitab, orang Kristen, Yesus masuk surga. Nah, sekarang di Muslim, siapa yang udah masuk surga? Orang Islam. Itu lagi dia. Saya jawab. Yesus itu ibadah sujud. Dia tauhid. Jangan lari kemana-mana. Siapa orang Muslim dia yang udah naik ibadah ke surga? sholat, sujud dia, sunat dia, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu juga dilakukan oleh umat Islam. Wakil penyembah pencipta langit dan bumi, ibadah sholat, sudah ada wakilnya di langit, yaitu Yesus. Nah, ada nggak wakil penyembah makhluk halus bernama Yesus terangkat ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nah, wakil kami Terjemahan baru LAI berbunyi, anak-anak Zatu 845 orang. Gitu dong. Nehemia 7:17. Iya, Nehemia 7:17. Bani Asgad. Ini anak-anak Zatu 845 orang doang ngomongnya di sini. Salah kali itu. Yang dibuka apa? Di kitab sucinya coba. Mana ya? Aku nggak itu kitab sucinya sih. Lewat apa ya? Google aja Pak ya? Google aja. Ya Google. Nehemia 7:17. Tunggu. Nah, Nehemia 7:17. Ayat ini mana sih ayatnya? Coba buka Alkitabnya. Nehemia 7:17. Yang apa iniannya, Bang Dew? Bani Asgad. Bani Asgad 2.322 orang. Itu benar. Jadi kita betul. Kita sepakat Pak ya tadi ya. Di dalam diskusi yang awal tadi Bapak mengatakan, andaikan ada satu kitab suci bertentangan dengan kitab suci yang lain, itu sudah tidak pantas untuk dipercaya sebagai kitab suci. Karena yang namanya kitab suci itu tidak boleh yang namanya terjadi kesalahan. Andaikan kitab suci terjadi kesalahan, itu gugur kesuciannya. Itu jelas dari manusia. Kalau kitab suci itu berasal dari manusia, jelas itu bukan dikatakan sebagai kitab suci. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Ingat ya, 2.322 orang. Sekarang buka Mel SK Esra 2 nomor 12 Mel. Sebentar. Esra 2 nomor 12. 2 nomor 12. Kitab Ezra menguraikan 2 dari 3 gelombang orang buang Israel yang kembali ke Yehuda. Rombongan pertama kembali pada tahun 538 sebelum Masehi di bawah pimpinan Zerubel. Benar nggak ini? Sekitar Bani 50.000 Asgad. orang. Lanjut, Bani Asgad. Esra 2 nomor 12. Esra 2 nomor 12. Masih tak dulu ya. Masuk ke kitabnya kok begini. Coba cariin deh ya, Bang Filipus, bisa nggak nyariin Bang? Ya udah biar sama Dewa aja lah. Kebetulan Dewa tahu ayat itu ya. Enggak ini gini. Oh, Bani Asgad 1.222 orang. Nah, Kasih data lo buka, lanjut. itu yang benar. Itu yang benar. Ya. Bani Silakan Asgad Pak. 1.222 orang. Nah,
Di dalam Esra 2 nomor 12, di situ disebutkan Bani Asgad 1222 orang. Sedangkan di dalam Nehemia 7 nomor 17, di situ disebutkan Bani Asgad jumlahnya 2322 orang. Mana yang salah, Pak? Silakan. Bang Dewa, itu perhitungannya dalam peristiwa apa itu? Bapak baca dulu aja, Pak. Apa Saya sudah peristiwa baca sama? satu perikop. Saya sudah baca Pak satu perikop, Pak. Bapak baca dulu. Ya begini, coba tunggu dulu. Ada kitab Esra, ada kitab Nehemia, Bani Asgad. Nah, satu mengatakan 1200, satu lagi mengatakan 2000, Terus. 2000-an, ada 1000-an, ada 2000-an. Oh, jadi yang bertentangannya di mana? Loh, tadi Bapak nggak ngedengar Jadi apa begini, yang saya katakan, Pak? Yang bertentangan itu bukan perhitungan begini, bukan dimasukkan ke pertentangan ajaran, itu namanya perhitungan kasar. Jadi gini, sama seperti Yesus memberi makan 5.000 orang, ada juga tulisan Pak, Yesus jangan ke sana, Pak. memberikan Jangan ke sana. Kalau Bapak tidak bisa menjelaskan, biar saya menjelaskan, orang. Pak, ya. Biar saya Ada menjelaskan. 5.000. Iya, samanya artinya Bapak baca dulu. Bapak Setelah baca dulu hitung-hitungan. sekarang. Loh, Iya, Dewa. Bapak baca dulu sekarang. Sebentar. Nehemia 7 nomor 17. Jangan kau Baca dulu. gantian kita menjelaskan. Bapak sudah baca belum? Saya tanya. Udah ngertinya Bapak aku sudah itu. baca belum? Coba baca dulu sama Bapak. Gini Baca dulu. aja lah, kau terangkanlah, lalu spesifikkan permasalahannya biar ku jawab. Nah, baik, Sekarang kan permasalahannya di sini, Pak. hitung-hitungan, ada jumlah. Ya, ini firman Tuhan jadi atau kau suruhnya bukan? aku membaca. Sekarang pertanyaannya gini, ada sebuah Bani As jumlah. Yang itu namanya bukan bertentangan. Jumlah itu Mas. kalau selisih jumlah kira-kira ada itu yang nggak benar, masalah, ada yang namanya salah, juga- Pak. Ya, Oh, pasti nggak ada salah. masalah. Ada benar. Ya sudah, Pak. Kalau kurang, ya nggak masalah lah itu. Oh, nggak masalah, ya sudah, Pak. Bagi Bapak nggak masalah. Ya udahlah, Tapi Pak. bagi orang yang berakal sehat itu bermasalah, Pak. Kenapa di ayat kalau 1 itu dikatakan Bani begini. Asgad itu loh, tadi kan Bapak 2200. sepakat dari awal sepakat Ya, memang bahwa yang namanya sepakat lah. kitab suci tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada perselisihan. Memang betul Ah, di sini jadi dijelaskan jumlah angka. Belum saya masuk kepada ayat yang lain, Pak. Ini baru ayat yang 1. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Pak. Mau Bapak baca satu perikop sekalipun, Pak. Itu bukan pertentangan, Kalau Dewa. cuma tertawa saya bisa, Itu Pak. namanya. Kalau cuma tertawa. Sebentar, Dewa. Dewa, dengar dulu, Dewa. Baik, Itu baik. bukan ajaran yang bertentangan. Itu namanya selisih perhitungan, bukan bertentangan. Ada seorang kitab Esra menuliskan kira-kira jumlahnya 1.200. Kitab Nehemia menuliskan kira-kira 2.000 sekian. Namanya juga manusia, kan ada Oh, manusia. fluktuasi. Selesai, Pak, ya. Baik. Artinya, Memang Pak, tulisan manusianya itu. Oh, berarti jadi berarti maksudnya ini gimana? Berarti ini bukan firman Tuhan, Pak. Sekarang itu Nehemia itu yang nulis Tuhan gitu. Ya, ini firman Tuhan bukan? Firman Jadi Tuhan atau mana bukan? pola pikir kalian ini? Apa? Mana emang Tuhan punya tangan? Saya tanya, ini dapat dari firman Tuhan atau bukan? Itu semua Apa tulisan firman manusia? Tuhan, tetapi yang menulis itu kan manusia. Semua firman Tuhan ditulis oleh manusia. Kita setuju, sepakat di situ. Betul. Artinya, Pak, ketika di dalam Iya. Nehemia dikatakan jumlahnya 2.322 orang, apa yang 2.200. Bapak katakan kira-kira, tidak ada sama sekali kata-kata kira-kira di situ, Pak, ya. Bapak jangan nambah-nambah ayat. Jadi begini. Di dalam Esra 2 nomor 12. Dewa, kena itu definisi firman Tuhan menurut dengan aku kan beda batasannya. Baik, menurut Bapak Jadi apa? menurut Bapak. Menurut Bapak firman Tuhan semua apa? rangka. Iya, gantian dulu kita, Dewa, dengar. Firman Tuhan menurut definisi Kristen, semua perkataan dan peristiwa dan narasi yang ada dalam Alkitab itu namanya firman Tuhan. Jadi kalau kalian bukan firman Tuhan, itu yang dikatakan Tuhan langsung itu firman Tuhan. Kami tidak seperti itu bahasa batasannya. Ngertinya kau? Firman Tuhan atau bukan, Pak, Nehemia sama Esra? Semu kejadian sampai Wahyu itu Baik, sepakat ya? Kita firman Tuhan ya. Semua itu firman Tuhan. Tapi Baik.
Ngerti Pak. Sekarang saya perlu tanya, kau bilang Bapak profet ngerti yang nggak? firman Tuhan itu. Baik, ini Ya, firman kenapa nggak Tuhan, ngerti? ya kan? Kalau Firman misalkan Tuhan. sebentar dong Pak, sebentar Pak, santai Iya. Pak ya. Nah, Bapak mengatakan Dewa. Nehemia adalah firman Tuhan, Ezra adalah firman Tuhan, Don King, sebentar dong. Don King ini gimana sih? Bani Asgad di dalam Nehemia 7 nomor 17 itu jumlahnya 2.322 orang. Ingat ya, 2.322 orang. Ini saya tanya ke Bapak, ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Baik, firman Tuhan. Di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad di sini disebutkan 1.222 orang. Firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Baik, menurut Bapak mana di antara kedua ini yang salah, Pak? Mana ada yang salah situ? Loh, saya tanya sekarang Mel, coba Mel, gua tanya Mel, gua tanya Mel. Iya. Mel, Pemahaman di dalam kalian yang sebentar, Don King, sebentar ya, sebentar. Ya. Kita berbohong boleh, kita itu menjelaskan boleh, tapi berbohong tidak boleh, Pak. Mel, gua tanya, di dalam Nehemia 7, kalau cuma tertawa bisa Pak, saya Pak. Ya, Pak ya? Kalau cuma tertawa bisa ya. Nehemia 7 nomor 17, di sini jumlah Bani Asgad 2.300. Sebentar dulu Don King, sebentar dulu. Pamanmu yang salah, Dewa. Terangkanlah. Baik, silakan jelaskan. Pemahaman saya salah. Menurut pemahaman Bapak, benar nggak dua-duanya ini, Pak? Jadi salahnya di mana situ? Salahnya di mana? Nehemia 7 nomor 17. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Ya. Bani Asgad. Di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Ini jumlahnya sama atau beda, Pak? Beda jumlahnya. Beda jumlahnya. Artinya firman Tuhan ini yang salah yang mana? Kau yang Firman salah Tuhannya memahami arti kontradiksi, firman Tuhan. Bapak. Bukan kau yang Kontradiksi, salah memahami. Jadi gini. Baik, gini, silakan kawan, pahami. Silakan. Gini kawan, Seperti apa? gini. Bentar, Bro Melvin, gua kecewa lo kagak ada perubahan dari dulu diskusinya kayak gini. Sebentar, gini loh penjelasan Alkitab ini. Si penulis Nehemia menuliskan, menurut penulis Nehemia jumlahnya itu sekitar 2000-an lah gitu kan. Si penulis kitab Esra, jumlah Bani Asgad itu sekitar 1.200-an sekian. Jadi nggak masalah, kalaupun terjadi selisih, itu bukan jadi masalah. Peristiwanya terjadi dan memang itu kalau kau menganggapan ini kan firman Tuhan, kok jadi beda? Firman Tuhan ini 2000, ini 1000, tapi firman Tuhan dua-duanya kok beda ini? Oh, bukan begitu pemahaman firman Tuhan. Coba seperti apa? Seperti apa? Bukan begitu. Salah ya, seperti kau. apa? Baik, seperti apa coba? Iya, itu. Semua tulisan si Nehemia, tulisan si Daud, tulisan si Esra itu firman Tuhan, peristiwa semua sejarah itu, peristiwa narasi itu masuk dalam ranah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan hanya ucapan Tuhan, perkataan Tuhan bukan hanya itu. Rentetan peristiwa itu seluruhnya termasuklah dia dikatakan firman Tuhan. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu namanya firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan. Bukannya firman Tuhan itu nggak boleh cacat, Pak? Bukan, pemahamanmu tentang firman Tuhan ini yang cacat. Oh enggak, ngikutin, kita Pak. kan pakai logika, kita pakai Jadi begini kawan, begini. Mel, sabar Mel, lo jangan birahi sama si Melvin biar Mang Dewa. Mel, sabar Mel. Kau melanin dia kau tak serpel aku gara-gara lebih masuk si Dewa ini kan dia kan hanya pola pikir si Dewa ini. Saya boleh masuk nggak sebentar? Oh, pola pikir saya sempit, Pak ya. Terus pola pikir Bapak luas begitu. Cara memahami firman Tuhan yang jelas-jelas bertentangan. Kami lebih luas, Dewa. Kami dengar kalian apologet ini kadang-kadang ketawa. Bukannya apa? Sama, kami juga ketawa, Pak. Ketawa kami juga dengan kebodohan Bapak. Kalian, Dewa, sempit pemahaman. Karena pemikiran Bapak bukan sempit lagi, Pak. Malah nggak ada celah sama sekali.
Nggak ada celah. Contoh Dewa, aku kasihlah. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Lalu kalian saya jangan ke sana, Pak. Jangan ke sana. Saya nggak mau ngelupain ayat ini, Pak. Ya, jangan ke sana. Iya, kok macam si Hardi kok kukejar. Hardi. Kok gurunya si Hardi kurasa Kau macam domba, lari-lari ke main yang lain. Beginilah apologet ini. Tenang dulu. Loh, Bapak ini gimana? Diskusi dengan saya bahwa Ardi mengatakan kepada saya, pikiran saya sempit, ya kan? Saya di sini bertanya, Pak. Saya di sini bertanya, bukankah saya mengikuti apa yang dikatakan sama Bapak? Semua yang ada di dalam Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Kita sepakat, Pak. Kita sepakati di sini. Nah, sekarang yang namanya firman Tuhan, apa mungkin terjadi yang namanya kesalahan, walaupun itu jumlah. Sementara tadi Bapak mengatakan di dalam Esra itu dikatakan sebagai kira-kira. Ada nggak kata-kata kira-kira di situ? Tidak ada, Pak. Firman Tuhan tidak pantas dikatakan sebagai kira-kira. Ketika di dalam Nehemia dikatakan, Nehemia 7 nomor 7. Kalau cuma saya bisa baca. Nah, pemahaman. Saya pertajam dong. Bisa yang jawab. Saya pertajam nih. Nggak usah. Ya, tadi sebentar ya. Oke, saya izin pertajam sedikit. Wah, Bang Dewa, wah, ini kok pada birahi sama Melvin ini. Kalau Ripa juga birahi. Enggak, saya mau pertajam aja. Aku saya jalan pula si Dewa sama aku, macam kau pikir jeruk makan jeruk aku sama si Dewa. Sabar. Ini jeruk makan jeruk mah di gereja, Pak. Jadi enggak lah, gereja enggak lah. Bentar. Iya, Bang. Enggak kami terima itu, Bah. Kami ini di Eropa bertanya diterima, nih jadinya sekarang nih. Kami bertanya nih. Silahkan jelaskan nih. Ini yang menerangkan ini. Ya, Bang Si Dr. Apo. Bentar, Bro Melvin, dengarkan dulu Kang Apokripa lagi ngomong. Iwan Pila bantu tap layar yang kencang. Apokripa ini Kristen atau Islam ini? Kita tuh Muslim. Di sini ada dua, lo sama El Sadai ini. Kristennya ada dua, lo sama El Sadai. Lanjut. Oke. Kalau si Apokripa ini Muslim, kau terangkan Al-Quran aja lah Apokripa. Enggak, ini kan saya mau pertajam nih, biar jangan nanti melebar kemana-mana. Jadi diskusi dengan Bang Dewa, antara Melvin dengan Bang Dewa ini lebih fokus. Saya mau arahkan dulu ke satu poin. Apakah Bible itu kitab suci umat Kristen? Saya tanya dulu. Benar. Oke, stop dulu. Nggak usah perpanjang. Sebentar. Fokus. Aku simpel aja jawabanku. Sebentar. Saya mau arahkan dulu biar fokus. Iya. Apakah kitab suci itu adalah pedoman bagi umat beragama Kristen? Si Bible ini? Sangat benar. Oke. Bila dalam suatu buku pedoman ada dua keterangan yang berbeda, yang mana yang mesti diikuti? Ada dua keterangan yang berbeda, dua-duanya benar itu. Yang menjadi dua-duanya benar. Nah, kalau nggak jadi kan masalah. sudah dikasih contoh, pertama dikasih contoh, ya kan? Saya lanjutin dari yang Bang Dewa dulu sebelum saya kasih contoh yang lain. Gini Bang Melvin, contoh yang paling gampang kan dari tadi tuh yang Bang Dewa sebut, ada selisih jumlah angka. Kalau itu adalah sebuah kitab suci yang merupakan panutan pedoman hidup dari umat beragama, umat Kristen ini mau mengacu ke yang mana? Karena ini dua angka yang berbeda. Oke, bibir saya yang jawab, Bang ya. Saya yang jawab. Oke. Ya, ini saya pertajam semua, Mas, sedikit lagi. Terbuka lo pola pikir orang ini ngomong semua. Saya pertajam dulu nih sebelum dilanjutkan lagi ke Bang Dewa. Biar paham dulu si Dewa ini. Si Dewa ini apa ini? Sulit dia memahami. Dibawakannya pola pikirnya ke pola pikir Kristen, nggak masuk. Ya, maka sebentar dulu, Bang, sebentar. Saya mau pertajam aja biar jangan melebar kemana-mana. Nanti lanjut lagi nih dengan Bang Dewa. Saya hanya mengarahkan. Jadi kalau sebuah kitab suci yang merupakan sebuah buku pedoman untuk umat beragama, bagaimana mungkin bisa ada dua keterangan yang berbeda? Satu bilang A, satu bilang B. Betul. Siapa yang mau diikuti? Yang mana yang mau diikuti? Nah, oke, fokus Bang Dewa, silakan lanjutkan. Saya ada telepon.
Pokoknya itu adalah peristiwanya itu, bukan jumlah angka-angka itu. Silakan baca dulu peristiwanya, baca. Saya sudah baca Pak. Satu perikop saya sudah baca. Dewa, udah ngerti. Contoh Yesus ada di kitab Lukas atau Matius itu memberi makan 5.000 orang ada. Ada juga saya nggak nanya itu Pak. 4.000 orang. Saya nggak nanya itu Pak. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kalau dianalogikan samanya kasusnya itu beda angka-angkanya, beda jumlahnya. Baik. Ada 5.000 orang, mana ada 4.000 orang. Mana yang benarnya kalau ini? Ada dua, 5.000, tapi itu nama Tuhan. Jadi begitu ya itu Dewa. Pak, jumlahnya nggak jadi masalah. Yang betul itu satu. Kalau ada dua pernyataan, sebentar ya. Kalau ada dua pernyataan, pasti ada satu yang salah, satu yang benar. Kalau misalkan dua-duanya benar, itu tidak mungkin. Kenapa? Soalnya satu angka mengatakan 2.322, satu angka mengatakan 1.222. Ini tidak mungkin. Jadi yang mana yang harus kita ikuti? Ketika yang namanya kesaksian dua orang di pengadilan memiliki dua kesaksian yang berbeda, batal Pak. Cacat hukum itu. Batal menurut hukum. Nah sekarang saya cuma mengajak Bapak supaya berpikir. Saya mengajak Bapak untuk pintar di situ, ya. Silakan Bapak sendiri nanti yang menilai itu semua. Terlepas Bapak tetap mengatakan ini dua-duanya benar, tetap Bapak masih Kristen. Ini mengatakan hati kecil Bapak mengatakan ini salah, Bapak tetap masih Kristen, ya kan? Tapi saya di sini mengajak untuk berpikir, apakah yang namanya kitab suci itu pantas? Andaikan ada satu pernyataan yang dikatakan dua-duanya itu berbeda, apakah masih pantas kita imani? Apakah masih pantas kita ikuti? Nah, disinilah yang kita kalau tertawa doang saya bisa Pak, ya. Makanya Bapak baca satu perikop. Dewa dengar. Satu perikop tadi. Iya, dengar. Saya nggak nanya Samuel Pak. Saya nggak mau lari kemana-mana Pak. Saya nggak nanya Samuel. Sebelum saya melarikan kepada ayat yang lain. Lebih satu ayat dengan ayat yang lain. Esra dengan Nehemia ini, gue kasih tahu kau Dewa. Oh, lebih parah baik. Yang mana? Masih belum seberapa ini. Lebih parah lagi. Baik, yang lebih mana parah. itu? Iya, yang mana? Yang mana? Contoh. Di Samuel dikatakan Daud mengumpulkan pasukan sekian. Izin bentar Pak Melvin, bentar. Saya kan kemarin itu pernah ngasih Anda obat penenang. Coba diminum dulu obatnya, biar diskusinya enak gitu. Jangan tantrum, ya. Dan untuk El Shaddai bentar, biar kondusif. Jangan buat komal saya jadi kayak di pasar. Bentar. Ah, kagak jelas kalian. Bentar. Sabar. El Shaddai sama Vivi, selamat sore bro. Selamat sore. Oke, ya. Nih lihat tuh Vivi tuh, pendeta Vivi, lihat keselau dia. Kagak ngomong kalau belum waktunya. El Shaddai lo jangan ikut-ikutan ngomong satu-satu kalau ngomong. Silakan Melvin, lanjut. Bro, Melvin, buka mute-nya, ngomong. Nah ini, suruh ngomong diam, suruh diam ngomong. Ini Oten. Utusan jadi Tuhan. Iya, salah satu nggak ada yang ngomong. Gimana ini? Biar saya yang jawab ya. Silakan Melvin, diam dulu kau. Silakan Elsa ada yang ngomong. Oke, tadi permasalahannya di Esra berapa tadi Bang? Mau gimana ngejawab lu? Baca aja belum. Sekarang gimana coba bingung kita? Kan bilang saya mau jawab. Nah, bertanya aja belum dia. Maksud saya Bang, biar kita tahu Esra berapa dan tahun berapa ditulis dan Nehemia tahun berapa ditulis. Oh, jadi karena tahun gitu jadi kesalahan gitu Bang ya? Kan ada yang meninggal Bang. Mama. Oh baik. Setahu saya Bang ya, tidak ada satupun di sini dikatakan tahun berapa. Tidak ada Bang. Tidak ada tahun di situ. Contohnya gini Bang, Indonesia Bang, penduduknya tahun 2015 berapa? 2020 baik, berapa? coba ente baca. Nehemia 7 nomor 17, tunjukkan kepada kami ada tahunnya di situ, Bang. Tunjukkan, Bang. Tunjukkan. Kok lari-lari gimana mana? Nah gini, Bang. Maksudnya situ, Bang. Contohnya sensus penduduk, Bang, gini. Saya nggak nanya itu Bang. Yang saya tanya tadi kan Abang mengatakan ya kan kepada kami itu ditulis tahun berapa. Sekarang Abang baca dulu ayatnya satu perikop semua. Tunjukkan kepada kami yang ada di sini kalau Nehemia dibuat tahun sekian, sementara Esra 2 nomor 12 dibuat tahun sekian. Tunjukkan kepada kami. Maksud saya gini Bang. Kalau sama dia Bang berarti nyontek dari kitab Nehemia kan gitu. Kalau sama
jumlah. Bang Dewa ini si Asada suruh minum dulu napa? Iya, kayak orang mabuk suaranya. Nah gini bang, kan jumlah penduduk itu bang tiap tahun bertambah. Masa tetap terus sama penduduk jumlahnya? Kan nggak mungkin. Baik. Tolong dibuka sama ente Nehemia 7 nomor 17 itu tahun berapa? Coba tunjukkan. Baca dulu semuanya. Nehemia 7 nomor 17, tunjukkan ayatnya, ada tahunnya, tahun berapa di situ? Loh, kok mana tahun-tahun kan gini sekitar logikanya bang. Kita berpikir dengan akal logika. Gini, kan setiap Dewa. Esra berapa tadi Dewa? Esra berapa? Aku buka dulu. Esra 2 nomor 12. Nah, ini Lauten ya. 2 nomor 12 mau menjawab pertanyaan sementara dia baca aja belum. Coba gimana coba? Esra 2 nomor 15. Sementara dia mengatakan tadi kepada kami di sini, kan yang namanya penulisan itu tergantung dari tahun. Tunjukkan di dalam surah Nehemia 7 nomor 17 tahunnya. Tunjukkan kepada kami. Ada nggak? Mungkin Nehemia 7. Kalau tertawa bisa bang, saya bang. Kalau cuma tertawa ya. Nah, bayangkan bang, tiap hari saja bang, pasti ada yang lahir. Kan tiap hari pasti ada yang lahir bang, tiap hari. Baik. Dalam 5 tahun. Oh, berarti itu beda tahun bang ya? Berarti itu beda tahun ya? Ayat itu bang ya? Loh, beda tahun. Kan beda tahun lah, masa? Oh, beda tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, Nehemia 7 nomor 17 dibuatnya itu tahun berapa, Bang? Loh. Coba sebutkan kami. Kan gini, Bang, dari penduduknya pun, Bang, sudah bertambah. Kan iya, saya tanya kepada Abang. Saya tanya kepada Abang sekarang, ya kan? Coba Abang periksa dulu ayatnya. Di dalam Nehemia 7 nomor 17 itu tahun berapa? Dan di dalam Esra 2 nomor 12 itu tahun berapa? Coba. Kok lari kita tahun masa kan tahun gini dulu 5 tahun gini mana ada gitu. Loh, Abang sendiri tadi yang mengatakan kepada kami pernyataan Abang, ya kan? Itu mungkin beda tahun. Makanya di sini saya pengen belajar dari Abang. Ngomong-ngomong semua Kristen ngomong-ngomong. Pipi kau ikutan ngomong juga satu-satu gimana sih? Sebentar. Udah aku buka. Abu ya, sini dulu kasihkan dulu aku sama si Dewa ini. Udah aku baca tadi perikopnya. Gini Bro Melvin izin sebentar kan. Ya, kembali ngomong sebentar dulu. Nah coba gini, El Shaddai izin ya, gua ikut ngomong, lo diam. Biar enak, jangan semuanya ngomong. Coba izin dulu. Samarkan jangan udah bisa ngomong nggak ini? Siapa yang mau ngomong sekarang? Aku duluan. Jadi begini, udah aku baca tadi Nehemia tadi perikopnya sama memang dia pembuangan yang pulang dari pembuangan kulit itu. Bani ini Askot, Bani Asgad, Bani macam lah. Tapi ada yang sama jumlahnya, ada yang berbeda antara penulis kitab Esra dan penulis kitab Nehemia. Jadi apakah ini menjadikan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan? Tidak. Itu kan penulis kitab Esra menuliskan, menurut penulis kitab Esra, hitung-hitungannya itu sekitar 1.200. Menurut kitab Nehemia, penulis kitab Nehemia, jumlah yang kembali dari pembuangan Babel itu, si Bani Asgad itu 2.200. Ada selisih perbedaan jumlah antar penulis ya, penulis kitab. Jadi apakah ini menjadikan nggak dipercaya lagi? Ya memang itu penulisnya buat, menurut perhitungan tulisan itu si penulisnya. Begitu. Ya, Jangan jadi jelas di sini ya, Iwan Bila ya. Bukan perbedaan saya yang sempit, tetapi si Don King inilah nggak ada celah untuk berpikir. Di dalam Nehemia. Boleh dong saya bantah Pak. Gimana Bapak ini? Pemahaman kalian terhadap kitab suci kami itu salah. Sama ya, pemahaman Bapak menggunakan dogma. Pemahaman kami menggunakan akal di sini. Don King. Disitulah makanya perlu ada pendeta sekolah 6 tahun. Sekolah 6 tahun itu lulus semua Pak ya? Lulus semua itu? Dengar Dewa, kau kan nggak sekolah pendeta, jadi sekolah antara sekolah pendeta dengan yang satu sekolah pendeta, satu kelas aja berbeda loh Pak. Satu kelas mereka cakar-cakaran. Ya? Dengar pendeta apa Dewa? Apalagi Bapak sekolah, emang Bapak sekolah pendeta Pak. Ini kok orang aneh ya, diajak diskusi tapi ngerendahin sifatnya ini.
ngerendahin Kenapa? orang ini. Kita di sini bertanya loh Pak. Kita di sini bertanya, mengajak Bapak untuk berpikir. Bapak belum baca satu perikop, saya sudah baca satu perikop Pak. Kejadian Iya. apapun saya tahu di situ. Makanya yang saya pertanyakan di sini, kenapa jumlahnya itu berbeda, sedangkan peristiwanya itu sama. Iya, nggak Yang masalahnya satu itu. mengatakan Melvin izin sebentar 2.300. Iwan Pila, ini Kang Dito mau naik ya. Bantu alhamdulillah ya. Terima kasih banyak yang sudah berbagi gift kepada Rahab dan Syekh. Bantu digenapkan 1K dulu lah. Ini Rahab nih sedikit lagi Iwan Pila. Barokallah ya sebelum bentar Kang Dito ya, sabar. Lanjut Bang Dewa sama Melvin lanjut fokus. Barokallah lanjut. Ya. Nah kan dari awal kita sepakat yang namanya firman Tuhan itu tidak boleh yang namanya terjadi kesalahan. Sudah Ustadz, Ternyata sudah. kalau terjadi yang namanya satu kesalahan, yang satu mengatakan A, Begitu. yang satu mengatakan B, ini Salah jelas paham terjadi kau, yang Dewa. namanya pertentangan. Sebentar Bukan begitu dong. pertentangan, Kok itu ente nyari namanya menang? perbedaan Ente selisih kalau mau ngadu anggun, congor, Pak. gue bisa kalau ngadu congor. Di sini kita ngadu ilmu, Bos. Kalau tertawa bisa, kalau cuma tertawa. Aku makai ketawa kalau dengar apologet nih kalau nerangkan Ya Alkitab. ketawa aja, silakan ketawa. Inilah Makanya kalau kami pun yang ketawa tidak sama orang diterangkan. Kristen. Sudah jelas-jelas yang namanya ayatnya itu bertentangan dengan ayat yang lain, kenapa masih diimani juga? Ya, disitulah akal untuk difungsikan. Motifmu adalah Apakah motifmu pantas? kan mencari kesalahan Alkitab, bukan mencari pemahaman yang benar. Baik, kalau menurut ente sekarang nyari pemahaman yang benar deh. Seperti apa pemahaman yang benar dalam kitab ente? Coba. Pemahaman yang benar. Sekarang peristiwa itu benar terjadi kembalinya dari pembuangan Babel orang Israel ini. Nah, jumlahnya ada yang benar, ada yang 660 Bani A ini, Bani X, ada Bani Y. Jumlahnya antara Esra dan Nehemia sama, tapi ada yang berbeda. Nah, lalu hanya karena perbedaan sedikit ini aja muncul tuduhan itu bukan firman Tuhan, tidak layak dipercaya, nggak perlu dipercaya semua itu. Nggak begitu. Itu bukan pertentangan, namanya selisih perhitungan antar dua penulis. Baik, apakah Nehemia itu difirmankan oleh Tuhan atau tidak? Difirmankan oleh Tuhan, Baik, tetapi pemahamannya jangan selesai. sempit. Apakah Esra 2 nomor ente jangan nggak punya celah, Bos. Ya. Dengar, pemikiran ente nggak Dewa. punya celah. Pemikiran kami sempit, Dewa. tapi bisa Sempit diperluas. semua kalian, Dewa. Sementara Kalau- pemikiran ente nggak punya celah sama sekali. Sempit pun nggak ada celah sama Pemahaman sekali. kalian yang salah, memahami Alkitab itu yang salah. Jadi jelas ya di sini ya. Oke. Nah, Dia nah, gini, Bang. mengatakan Nehemia Esra 7 mana, El Sadai, sebentar El Sadai. Kok birahi Terangkan dulu dua-duanya sama si Dewa ini yang nggak sekolah, Nah, nggak berarti ente sekolah diam. dia nggak ada sekolah formal, Nah, tapi kan, sok menerangkan lihat, si Dewa contoh ini. ya. Contoh ya, cara Begini- untuk beginilah menjatuhkan apologet seseorang rusak dengan semua, hanya mengatakan merusak yang namanya firman kita Tuhan. tidak sekolah. Ente sekolah lulusan apa? Sebentar Abu ya. Ente sekolah lulusan apa ente? Mau adu ijazah sama gua? Mau adu ijazah atau gimana? Enggak, Bang Dewa dia mah bukan ngadu ijazah, mau ngadu congor dia mah. Pusing. Ini saya menjelaskan, saya sudah baca satu perikop semuanya ini, ya. Dari mulai ayat Nah, gini, 1 Bang, sampai ayat maksud saya, selesai, Bang, saya sudah biar kita sudah tengok, tahu Bang. ayatnya. Biar gini Bang, ini kan ini adalah kita. Nah, sekarang sebentar El Sadai, ente nanti ditanya sama gua. Tadi kan ente mengatakan berstatement kepada kami, tahunnya berbeda, betul ya? Ente mengatakan seperti itu? Iya, tapi biar kita tengok apa di mana Nah, salahnya. baik. kan gitu. Sekarang yang saya tanyakan di sini, Nehemia 7 nomor 17 itu dibuat tahun berapa? Dan Esra 2 nomor 12 dibuat tahun berapa? Dari kemana-mana. Kalau cuma tertawa bisa. Dari kemana-mana lain. Ngomong-ngomong semuanya Oten, ngomong-ngomong. Inilah Oten ya. Kayak di pasar ya Allah. Iya. Ini kan ini Esra ini Bang, Esra berapa? Ini Oten nggak ada adab lu sama sekali ini. Kita lagi ngobrol berdua nyampur. Salahnya Yang lain Dewa umat kok Muslim nggak ada loh yang nyampur. nggak berpendidikan untuk menerangkan itu. Semuanya diam. El Sadai kau diam dan Melvin kau diam. Kalau nyerocos lagi Coba, kau coba. turunin lagi. Ini bentar. Nggak apa-apa, Don King. Kita fokus ke si Nggak Pipi, penasaran coba. Dewa. Kalau Dia Pipi katanya Nggak, Dewa penasaran. Dia katanya mengatakan Dewa nggak berpendidikan. Coba besarkan dia open cam. Bun. Ambil ijazah gua, Bun. Ayo. Besarkan dia, besarkan. Tunjukkan ijazahmu Dewa. Besarkan. Bang Don Kay. Besarkan dia. Mana ijazah si Tunjukkan. Dewa? Biar keluar ijazah si Dewa. Tunjukkan dulu ijazahmu Dewa. Ente open cam dong. Open cam. Open cam ente. Ente open cam, Bos. Bos. Ayo Bos, open cam, Bos. Ente open cam. Tunjukkanlah ijazahmu Dewa. Ayo, open cam.
Coba tunjukkan ijazahmu Dewa, coba tunjukkan. Iya, Biar kita open lihat cam, apa open cam. pendidikan terakhirmu apa? Iya. Open cam, open cam. Untuk membahas Alkitab. Coba dulu, Ini Dewa. gua tunjukkan open cam ente. Ente kan menanyakan tadi gua tidak berpendidikan, ya kan? Nah sekarang coba tunjukkan pendidikan ente apa? Coba open cam, tunjukkan wajah ente. Besarkan di Abu ya. Kita pengen tahu ijazahnya apa. Tunjukkanlah Dewa, banyak kali komentarmu. Loh, lulusan kita apa sama-sama terakhir? nunjukkan. Lihat dulu. Kita sama-sama nunjukkan di sini open cam dong ente. Ente open cam dong. Udah tunjukkan aja lah. Kau jadi kau paksa kau Open cam dong, open cam. Open cam kan suka aku itu. Open cam dong. Ayo open cam, tunjukkan wajah ente. Tunjukkan. Dewa, kau kan menerangkan tunjukkan Alkitab. dulu wajah ente. Kompeten, Tunjukkan nggak kau dulu wajah menerangkan ente. itu. Jangan asal kau terangkan rupanya kau. Tunjukkan wajah ente, tunjukkan, besarkan di Abu ya. Kita sama-sama memperlihatkan ijazah di sini. Udah dibesarin. Ya Iwan Tila ya. Lagi. Baik. Silakan. Dewa, kau tunjukkanlah ijazahmu Dewa. Lulusan apa ya? Melvin, kenapa sih lo lama-lama diskusi jadi makin kagak jelas? Kalian lama lo kagak naik, ada perubahan. Aku ya kan aku bilang. Pendeta itu sekolahnya 6 tahun loh. Masa si Dewa Makanya kalau diskusi jangan ad hominem, serang pribadi. Ayo. Baik itu. Lo Ayo open cam. Karena si Dewa Besarkan gua dua menerangkan Abu ya. yang bukan bidang Abu ya. ilmunya. Besarkan gua Lawan dua, saya gua aja tunjukkan deh, ijazah yang gua, nggak sekolah, gua Ustaz. tunjukkan ijazah gua, ente tunjukkan ijazah ente. Ayo, open cam dulu ente. Ayo. Tunjukkanlah ijazahmu, apa ijazahmu untuk menerangkan Alkitab. Enggak. Ya open cam aja, open cam aja. Nyebutnya juga ijazah. Lulusan apa kau? Dewa. Gua S1. S1. Ya, sekarang ente open cam ente. Ente open cam. Tunjukkan ijazah ente. Tunjukkan. Jadi gini ya, cara Oten itu merendahkan orang. Kita di sini berdiskusi loh. Jangan seperti itu kalau mau diskusi, kalau mau adu ijazah, ayo. Kalau ente Dewa. S2, gua aku ente S2. Kalau gua S1 ini di sini. Dewa, dari bahasaku nih kok rasakan aku S1 tuh atau tamat SMA atau S2. Dari Ente gaya bahasaku nih ya. SD aja nggak lulus, TK dipecat kalau bahasa ente. Jadi berarti bilang sama aku Dewa, bebaris kau Dewa dengan semua apologetmu itu nggak kelasku itu Dewa. Oh nggak Ya kelas. udah. Terus ngapain ente naik ke sini? Bang Dewa. Kalau misalkan ente tidak mau, ya. Lawan saya aja nih yang tukang ojek gitu aja. Sama tukang ojek aja lah. Gitu. Ini mah TK dipecat kalau bahasa kayak Iya, gini. sama tukang ojek aja lah, baru bisa apa enggak gitu. Baru ya. Baru gue mah aneh. Bener diskusi ini pendidikannya apa? Otaknya sempit. Kita bertanya lu di sini. Kalau Mari masih kita S1, adu, Dewa, kita adu yang nggak usah masih rendah kok Dewa. baik. Ya Kalau udah ente dah, apa? saya aja nih yang nggak sekolah, yang Tunjukkan ente apa? Ijazah ente apa? Ayo, Mas Ijazah ini ente jalanan. apa? Sebentar SD. Apokrip, gue masih penasaran. Tamat SD aku Dewa, tamat SD. Pantes Impress gua dulu, satu, impress. pantes. Sekolah di bawah pohon pisang lu gimana sih? Jangan kayak gitu, diskusi aja. Aku Ya, Dewa, aku ijazah. tamat SD lah. Jadi Dewa nggak terlawanku kau Dewa yang S1 itu Dewa. Oh iya, ente nggak kelawan sama gua memang. Karena lawan gua ini Jadi kalau manusia. Kalau Lawan S1 manusia, ku Dewa, lawan gua ini jumpa manusia. aku Dewa. Oh, Dewa, Bukan S1, binatang jumpa kayak aku ente. Dewa, S1. Kalau misalkan ente pintar bisa menjawab boleh. Yang gua pengen berdiskusi itu sama orang yang berakal, sama manusia, Dewa. bukan sama binatang Si Paru seperti nggak lawanku ente. Dewa, Satpam. Bukan Kalau sama aku binatang. Dewa, kalau Dewa Kalau ente sama kan binatang Paru, jelas, sama hewan Juma, ente itu. Satpam. Hewan. Saya tukang ojek ini, saya tukang ojek aja. Ayo, saya dengan nggak sekolah. Udah. Gua suruh bersih di neraka dia. Udah. Kagak jelas dia ngoceh mulu. Malu-maluin tuh teman ngopi. Kalau Kita lagi ngincernya diskusi. dari Iya kemana-mana dia. peminum, itu aja lawan saya aja tukang ojek nih yang hidupnya di jalanan. Ayolah sama saya aja. Pi, maju Pi, buktikan Pi, jangan koar-koar kayak si Melvin. Malah minum kemana-mana. Lanjut Pi, ayo Pi, maju Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten berserakan Dito. Sekolah capek-capek ya, TK lulus, SD lulus, SMP, SMA, sampai kuliah, tapi nggak bisa ngebedain mana Tuhan, mana manusia. Kasihan amat sekolah kayak gitu. Makanya dalam berdiskusi agama itu tidak diperlukan yang namanya ijazah, tidak diperlukan yang namanya kepintaran. Tetapi ketika kita mencari kebenaran, yang diperlukan apa? Yang diperlukan kejujuran. Itu poinnya. Orang mau pintar bisa sekolah, orang mau jadi pakar dia bisa belajar.
Tapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Disitulah iman di situ. Iman di situ ya. Jadi nggak usah lah pakai bahasa-bahasa seperti itu. Diskusi-diskusi aja. Jangan mencoba untuk membunuh karakter seseorang seperti itu. Kalau mau adu ijazah, ayo. Kalau misalkan saya mau sombong, nggak ada di sini yang sekolahnya lebih tinggi daripada saya. Bukannya sombong saya. SD aja saya di pegunungan kalau pengen tahu. Tinggi itu tempatnya. Pegunungan. Bang Dewa bentar ini gua ada si Melvin malah ngelapor. Alhamdulillah saya barusan dapat peringatan. Bantu tolong dikencangkan tap ya saudara. Ini akun baru bangkit ini, jangan sampai kena tembak lagi nih. Ada peringatan. Bang Glenn, assalamualaikum Bang Glenn. Lanjut fokus Bang Dewa ke Vivi atau Elsada yang penting satu ngomong. Lanjut. Iya udah, Elsada itu kasih kesempatan si Elsada kita. Lanjut aja nggak konsen Dewa. Lanjut. Ya mau sama Kang Apok Ripa atau Kang Dito, silakan. Silakan. Itu Elsada ya silakan. Mau narasi apa, mau balas bantah apa. Ini ada Kang Dito, ada saya, ada Glenn. Glenn ini bukan orang sembarangan ini. Oke Bang ya. Nah bahasanya Abang tadi bilang bahwasanya tidak sesuai angka di dalam kitab Esra dan angka di dalam kitab Nehemia kan gitu. Oke. Lanjut. Bahwasanya di sini di Bang di Esra 2 ayat 3 ya Bang ya? Atau ayat 4 itu? Nah ini nggak tahu masalah. Nyebutin ayat aja nggak bisa. Padahal dari tadi nyimak ini. Bukannya nyimak Bang, tapi kan di sini juga banyak. Nah ini. Ada di Esra 2 nomor 12. Esra 2 nomor 12. Oke, nomor 12. Kita baca sama-sama ya. Silakan. Ada tahunnya nggak di situ? Ada tahunnya nggak? Loh, kan biar dapat ini. Nah ini kan. Ya silakan. Ada tahunnya nggak? Mudah-mudahan ada tahunnya sesuai dengan apa yang ente statement kan. Nah ini kan yang pertama Bani Asgad 222 orang kan gitu. Masalahnya apa lagi? Nehemia 7 nomor 17. Oke. Dicatat ya. Dicatat. Nah jadi ini 642 orang. 642 orang. 1000. Oh iya. Oh 1000 ini. Oh ini. Mati meja. 1200 oke. 1023 apa? 1222 orang. Loh, ini 1222 orang. Gitu. Ya terus sekarang buka Nehemia 7 nomor 17. Oke, Nehemia 7 nomor 7 balik. 7 balik. Oh tunggu ya. Nehemia 7. Ini Elsadai pasti orang Ambon ini. Bentar Kak Apokripa, ada ya banyak instruksi di bawah tuh. Minum dulu. Elsadai minum dulu kau. Meme berapa Bang? Jadi meme berapa Bang? Meme berapa? Ini ya Oten ya. Dia bilang tadi suruh dicatat. Ternyata dia sendiri nggak mencatat. Nehemia berapa tadi? Nehemia 7:17. Oh, Nehemia 7 ayat 17. Oke. Nehemia 7 ini nomor 7 kan? Ayat 17 kan gitu. Iya. Nah, ini dia. Nah, gini. Nah, berapa ini di kan, situ? Nah, ini kan Bani Asgad 2322 orang. Apa yang salah, Bang? Bilangnya Mali. Tadi Esra 2:12 berapa jumlahnya? Ya kan sama juga 2322. Ini lebih parah ini. Udah sama Telmi bukannya dicatat. Nah ini adanya Bang Glenn ini kagak beres nih Bang Glenn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Glenn. Waalaikumsalam. Kan dibilangin kan 2300 orang. Kan gitu. Bawa sini Bang, bawa sana sini berarti pertambahan penduduk.
Oh, di situ 2322 sama 1222 itu bedanya. Iya kan, penambahan penduduk. Ada nggak keterangannya di situ penambahan penduduk? Lama kan angkanya kita harus lama angkanya sudah Ini ganti Bang Vipi aja, Bang Vipi. Coba Bang Vipi. Aduh. Udah nyerah. Ya, yang lain aja, yang lain. Pipi silakan naik. Lah, kemana tuh orang? Pipi kok keturun, malu dia. Dia pelajari dulu. Ini pelajari dulu. Yang gampang nih, saya kasih Bang Dewa ya, sorry ya. Si El Sadai. El Sadai minta tolong buka Raja-Raja 2. Raja-Raja 2. Yang ke-8 ayat 26. Raja-Raja 2 nomor 8 ayat 26. Raja-Raja 2. Oke. Satu raja-raja apa raja-raja? Dua raja-raja. Oh iya, kan udah 2 raja-raja. Oke. 2 raja-raja. Surat ke-8. Tunggu dulu Bang ya. 2 raja-raja. Oke. Surat ke-8 ayat 26. Ayat 26. Ya. Nah, ini dia Bang, ini nih. Nah, bacalah coba apa. Nah, ini dia. Ayat 26 di sini. Ya. Ini nih. Apa bacaannya? Ya tunggu dulu ya, biar nampak dia. Oke, di sini dibuat ia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, kan gitu. Ya, oke. Nah, nggak usah panjang-panjang lah, udah itu aja. Oke, ia berumur 22 tahun saat menjadi raja. Iya, ya. Betul. Ia ini adalah si namanya Ahazia. Ingat ya? Ya, betul. Ahazia berumur 22 tahun saat dia menjadi raja. Ingetin ya pelan-pelan. Oke, iya. Oke. Ahazia umurnya 22 tahun saat menjadi raja. Ya, betul. Oke, ingat? Ya, betul. Oke, sekarang buka Tawarikh 2. 2 Tawarikh. 2 Tawarikh. Iya. 2 Tawarikh berapa, Bang? 2 Tawarikh surat 22. Oh, 2 Tawarikh 22. Oke, ayat kedua. Oke, 2. Oh, ini. Ini. Apa? Bacalah. Nah, ini kan Ahazia berumur 22 tahun. Samanya. Yang mana itu? Kan ini. Nah. Coba besarkan. Ini ya. Aduh, nggak kelihatan. 22 tahun, mestinya 42 itu. Ya. Makanya ini kitabnya yang tahun berapa nih, Bang? Mati meja malah ketawa dulu. Aduh, jangan ketawa dulu, mikir dulu. Deh kau ketawa dulu. Alamak, udah direvisi kan? Itu tahun berapa itu? Udah direvisi itu alay. Alamak, tahun kira kita tahun lagi kan sama ini Mas, tahun berapa? Nggak apa-apa. Udah direvisi ya. Apa yang revisi kan ini? Aduh. Iya, itu nggak apa-apa nih. Nanti saya kasih ayatnya nih. Saya buka on cam. Saya kasih ya. Nih. Iya. Sebentar. Saya on cam nih. Oke, itu apa yang Injil tahun berapa? Loh, kok kita lari ke Injil tahun berapa? Ini saya buka data nih, coba dibesarkan ya. Sebentar. Nih, biar kamu lihat. Ya, oke. Ya. Ya. 2 Tawarikh 22 ayat 2, oke? Ahazia berumur nih. Ini adalah terjemahan baru TB tahun 1974. Ya. Oke, ya. Ahazia berumur berapa tuh?
42 tahun. 42 tahun. Iya. Nah, berapa umurnya? Kan ini internet Bang, bukan ke Alkitab. Kenapa? Kan itu internet. Ini punyanya Alkitab Sabda. Iya, Alkitab, tapi kan dari internet Bang. Iya, oke nih saya kasih tahu ya, nih lihat nih. Ini dari Alkitab AYT sama 42 tahun. Nah, dari terjemahan lama tuh berumur 42 tahun. Lalu dari BIS. Nah, BIS ini beda, dia 22 tahun. Makanya saya tanya, Alkitab yang Abang pegang itu dari siapa dan tahun berapa? Nah, ini kelihatan bedanya, Bang. Lari gimana-mana lagi. Enggak lah, ini kan sama tetap di ayatnya. Enggak Maksud kemana-mana. saya Bang, bukan tentunya begini Bang, tahun lalu tahun lalu kan ini sama, tetapi namanya juga Alkitab Bang. Iya, makanya ini kan ada kelihatan nih versi paralel nih macam-macam Kan itu nih. internet Bang. Kan itu internet, bukan Alkitab. Ini sumbernya dari Alkitab Sabda, sumber orang Kristen, bukan sumber orang Islam. Maksud saya, kan ini Alkitab Bang saya pegang, kan samanya. Itu makanya ini yang saya tanya sama Abang tadi, makanya Abang ini pegang Alkitab yang mana? Loh, kan ini Alkitab yang masa, Tahunnya bukan berapa? satu Alkitab. Tahunnya Kan itu yang berapa? Abang pegang itu kan internet, kan ini Alkitab. Saya tanya tahunnya, tahun berapa yang Abang pegang? Loh, kok lari kita? Tahunnya Bang. Bukunya coba liatin tahunnya. Iya, Diliatin. tahun berapa? Diliatin tahunnya, buku depan sampulnya. Loh, kok lari ke mana-mana ini? Enggak Ini liatin kan kita doang, mau cuma liatin doang. mau pembuktian kita. Iya, pembuktian. Kenapa nggak dibukain? Loh, apa masalahnya sih? Mana diliatin depannya, sampulnya. Kan nggak ada masalahnya itu. Nah, liatin sampulnya depannya, tahunnya depannya. kan? Tahun. Nah. Tahunnya kan ada tuh. Nah, ini. Nah, coba lihat. 2023. Nah, berarti itu TB2. Artinya 11 nih ada Mei perubahan. 2023. Ya, itu artinya TB2. TB2 dia sudah dirubah. Jakarta Rabu ya. Nah begitu El Sadai lah, kalau belajar kayak gitu jangan ketawa mulu, gue cepat. Nah ini nih kita kasih tahu nih El Sadai. Jadi jangan mengingkari kalau ini memang ada perubahan. Nah, kenapa bisa beda seperti itu? Dibuka. Nah, oke, Kanda izin saya sapa dulu Ibu Pendeta ini naik ya, Ibu Elvi. Bu Pendeta, selamat sore host dan teman-teman. Saya bukan pendeta ya, saya guru ekonomi. Mantan pendeta? Bukan, sama sekali nggak ada latar belakang teologi, nggak ada 0%. Oh 0% ya, tapi Ibu masih suka ke gereja? Ya iyalah. Oke, Tuhannya Yesus? Ya iyalah, kenapa sih? Oke, Bapak Tuhan bukan? Tunggu dulu, saya mau jelaskan tadi 2 Tawarikh 22 ayat 2. Tadi kan 2 Tawarikh 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun, benar nggak? Pada Lanjut, waktu Ibu. Ini pasien saya baru muncul lagi nih. Semoga agak ada perkembangan, makin cerdas. Lanjut. Ya tunggu dulu. Tapi siapa yang bahas? Boleh nggak bahas yang tadi 2 Tawarikh itu? Ya, silakan Bu, silakan. Iya. Oke. Boleh ya. Nah, tadi kan 2 Tawarikh 22 ayat 2, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri, ya. Nah, itu di 2 Tawarikh 22 ayat 2, ya. Nah, sedangkan di 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Dalam tahun ke-12 Raja Yoram, anak Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Dia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, jadi di 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 26
Ahazia itu menjadi raja umur 22 tahun. Sedangkan di 2 Tawarikh 22 ayat 2, Ahazia menjadi raja umur 42 tahun. Nah, ini yang menulis kitab Tawarikh menyatakan bahwa Ahazia itu umurnya itu umur 42 tahun itu raja di Yerusalem. Kayak gitu. Jadi artinya Ahazia memerintah Ahazia memerintah di Yehuda 20 tahun pada saat umur 22. Nah, di Yerusalem umur 42 tahun. Maksudnya kayak gitu. Si penulis 2 Tawarikh itu. Siap. Ibu, bentar gantian. Mel moderatorin dulu ya. Saya monitor tapi nggak bisa ngomong dulu, bentar. Lanjut dulu. Oke, lanjut. Ya. Oke, Nah, sebentar, kayak gitu. Jadi bukannya salah tulis, bukan. Oke, sebentar Bu, sebentar ya. Sebentar. Karena kan kakeknya Ahazia tuh Yosafat. Iya Bu, sebentar Bu, Yosafat tuh sebentar. punya 2 wilayah kekuasaan, yaitu Yehuda dan Yerusalem. Iya, ini saya baca Bu ya. Saya baca ya. Ia berumur 2, ini yang 2 raja-raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah. Yang dua raja-raja 8 ayat 25 Iya. sampai 26. Iya. Ini memerintah di mana, Bu? Di Yerusalem. Oke, sekarang yang di Tawarikh, Bu. Tawarikh ya. Iya. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di mana, Bu? Gini. Imron itu pertama yang ayahnya Musa alaihissalam, yang kedua adalah ayahnya Siti Maryam gitu. Ada 2 itu. Nanti binnya itu ke atasnya beda. Dari nasabnya ke atasnya itu beda. Gitu kalau mau penjelasan secara Islamnya. Tapi data gua berhubung laptop gua ini keguyur air, buku gua ada di kardus, gua nggak bisa ngasih lihat, Bre. Gitu. Bukankah dikatakan di Al-Qur'an itu bahwa Harun itu saudaranya Musa? Iya, tapi kalau misalnya Dongkin mau memaksakan itu saudara kandung, maka gua nggak akan maksa juga. Anak Allah itu adalah anak kandung. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah, Bre. Nggak ada masalah. Ini sama kayak kebenaran tadi ini, ya. Lu mau saudara kandung di situ, ya udah, anak Allah itu anak kandungnya Allah. Gitu aja gua mah. Sebentar dulu Kores. Apa? Enggak, itu kenapa di mute? Kalau sama Kores itu jangan malu-malu, Bre. Slow bae. Semua argumen lu gua iyain, nanti lu malu sendiri. Enggak, iya. Kenapa sih? Kawan menolak Quran sendiri. Ini saya bingung nih. Gua nggak menolak, udah gua iyain loh. Kebenaran juga mengakui anak Allah itu anak kandungnya Allah. Sini dulu kok Kores. Apa Dongking? Apa? Ada Maknanya apa? begini, Dongking, maknanya begini. Dongking. Dengar dulu Dongking. Maknanya begini, Bang ya. Kita ini disebut orang-orang Islam ini bersaudara. Apa kita bersaudara kandung? Enggak. Saudara seiman. Ya, orang-orang soleh. Jadi maknanya Harun itu orang-orang soleh. Kami seluruh dunia ini orang Islam ini kami bersaudara. Apa kami saudara hubungan darah? Enggak. Orang-orang soleh itu. Itu Gak mau ke sana dia maunya Harun itu saudara kandung. Ya udah, kalau gitu juga anak Allah juga anak kandung Allah lah. harus fair, Bre. Harus fair. Woi, kok bertakiyah? Emang Korintus gua bertakiyah. Harus fair, Bre. Kalau lu Harun saudara kandung, anak Allah, anak kandung Allah kalau gitu. Harus fair kita. Nggak usah sebentar-sebentar, langsung aja deal gitu, langsung deal. Sebentar dulu, Bos. Sebentar. Imron itu di Alkitab ya, saudara Harun, Musa dan Maryam adalah saudara. Ya, tunjukin ada Imron tunjukin. Di Bible ada Imron, tunjukin. Sebentar, kurang lagi. Harun, Musa dan Maryam, 3 pribadi yang adik kakak kandung di perjanjian lama. Dijiplaklah ini sama Al-Quran, rupanya si penulisnya masuk angin. Nggak sadar dia bahwa beda selisih jarak. Kalau misalnya dijiplak, harusnya Tuhan dalam Islam juga berkelamin lah sama kayak Tuhan lu. Gimana sih? Kalau misalnya memang dijiplak, harusnya Tuhannya kita sama-sama berkelamin. Cuma kan alhamdulillah di Islam enggak. Cuma Tuhannya Kristen doang yang berkelamin.
Kores, saya pada tunjukkan ya. Masa kita menjiplak karya suci dari Tuhan yang berkelamin? Coba bayangin itu. Di mana moralitas kita? Gini, masalah kelamin kan belakangan ya iyalah, bre, malu anjir Tuhan berkelamin. Maksudnya dalam Islam ya, dalam perspektif Islam. Masa kita menjiplak? Lu bayangin coba pakai moralitas. Masa Islam nih datang terakhir menjiplak karya dari Tuhan yang berkelamin? Masa? Coba dipikir ke situ. Tapi satu Kores, emangnya sebentar Bang Dongking, emangnya kalau di ini kebenaran emosi banget. Kebenaran lu udah lama, biarin Dongking. Satu aja Dongking, nggak apa-apa, satu aja Dongking. Gua udah satu tadi. Silakan. Apa itu? Jadi tadi katanya mau satu tadi. Apa mau bilang apa? Oke, sebentar Dongking. Satu aja. Di dalam Ini dia masuk Al-Quran begini. juga. Siapa ini? Di dalam Al-Quran juga Allah itu berkelamin. Saya buktikannya. Ini juga. Saya buktikan sebentar. Ya cari remis dia. Udah jelas-jelas yang Tuhannya disunat siapa? Udah jelas-jelas yang Tuhannya nanti kawin di sorga siapa? Lari lagi ke Islam dia. Kita lanjut ya, saya bacakan nih. Ya coba mau dibawa kemana coba? Oke, Al-An'am 101 ya. Dia punya bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi kalau di mana kawinnya? Allah bacakan dulu ayatnya tidak mempunyai. Nah kan tuh ketutup Roh Kudus itu gara-gara bereksegesis. Nggak boleh eksegesis, bre. Kalau gua kan jelas nih, Tuhannya disunat ada, Tuhannya duda diselingkuhi ada, Tuhannya nanti dikawini di sorga di Wahyu 19 nomor 7 ada. Berkelamin itu fix. Jadi sama-samain sama Islam. Tadi kita tuh udah beda. Kalau Tuhan kalian berkelamin. Musa siapa tadi? Apa yang bertiga itulah yang trio-trio itu. Nah itu ayahnya tuh katanya Imron nggak ada juga. Beda, bre. Beda. Dari Quran. Bagus, sudah terbukti. Rama dengar ya, kasih bagus ya. Cuma jangan iya, kasih tahu nanti Bunda Rama kasih tahu. Kores membedakan Tuhannya Yahudi yang versi Kristen karena berapa Dongking? Dengar tunggu. Dengar Tuhan Yahudinya. Dengar. Terhadap Tuhan orang. Coba Bunda Dongking lu tuh pengen Bunda Rama ngulang apa yang Kores bilang. Silakan Bunda. Bunda Rama kasih tahu sama Dance sama Tahta. Kalau pemahamanmu ya pemahaman Kristen Tuhannya Yahudi adalah jelmaan dari Tuhanmu tentu berkelamin kan Tuhanmu. Ke Allah Subhanahu wa taala. Ya beda. Bagus. Dengan Tuhan kami. Mantap. Oke, sekarang Bunda Rama ya. Nanti Dongking tenang. Gue memang sedang fase menyebarkan argumentasi dan pemikiran gue ke seluruh umat Muslim. Jadi nanti semua umat Muslim bisa membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang berkelamin gitu. Aman, bre. Nanti kita kesana kok. Jadi nanti kita masing-masing akan saling bertoleransi gitu loh. Kores, gantian dulu Kores. Tuhan orang Yahudi bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Fix itu. Bukan karena berkelamin. Masalah itu enggak urusan itu. Enggak itu harus dibawa gitu. Nanti kita nggak tahu bedanya di mana. Harus dibawa Dongking. Harus dibawa. Dengar ya. Apa yang membedakan Tuhannya kita dengan Tuhannya orang Yahudi versi Kristen? Tuhan orang Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya Tuhan tadi apa, Res? Hosea 2 nomor 2 ya? Iya, Hosea 2 nomor 2 itu dasarnya. Nggak mungkin itu Allah Subhanahu wa taala di situ. Nggak mungkin. Najis sekali. Kayaknya mulai sekarang gua ngikutin pendapat. Nggak mungkin lah karena berapa? Karena berkelamin. Mantap. Berkelamin tunggal. Mungkin Muslim itu cepet nangkep, bre. Muslim itu cepet nangkep gitu loh. Jangan curi-curi Tuhan orang lah. Namanya kapling. Nggak mungkin aja ada kelaminnya. Gimana mau gua curi? Malu lah ada kelaminnya. Gimana mau gua curi? Tuhan orang Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waduh, itu orang rabi-rabi Yahudi lu tampar-tamparin tuh, gampar-gamparin satu-satu tuh orang-orang Yahudi yang ngomong kayak gitu tuh. Intinya gitu kalau dari gua mah simpel aja Dongkin. Selama Tuhannya berkelamin, itu bukan Tuhannya Islam, bukan. Yang pernah aku tanya sama si Juma dengan si Tahta, dengan si Dance, nggak tahu malu. Nanti gua kasih tahu. Nanti Gurunda Dance, Ustaz Tahta nanti gua kasih tahu Gurunda. Kan kata Dongking itu Tuhannya orang Yahudi yang Kristen berkelamin. Kenapa kita sama-samain sama Tuhan kita? Gitu nanti. Aman itu, gampang itu. Beda. Lebih terhormat, bre. Mantap betul. Anjir. Kebenaran lu dengerin Dongkin mengakui Tuhannya berkelamin. Jangan lu marah-marah ke gua. Dongkin ini yang mengakui. Maksud Kores gini, Kores. Aku apalagi ini masih aja udah gua iyain.
Nah, bantah. Udah gua iyain. Kita kan harus tahu bedanya di mana kan gitu. Tuhannya Islam tidak terlihat, Tuhannya Kristen versi Yahudi tidak berkelamin. Kita kan harus tahu bedanya. Masih diulang-ulang gitu loh. Itu nggak bisa hilang kelaminnya itu. Itu fakta iman. Nah, gitu. Ada kelaminnya, fakta iman. Yang membedakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain adalah Tuhan yang lain itu berkelamin. Nah, itu. Itu simpel, bre. Nah, sekarang gini kita, kalau misalnya mau disamain ya, ini umat ini kebenaran belum beres kebenaran. sabar. Sekarang gini kawan-kawan ya. Panas, kebenaran panas. Bayangin ini untuk kawan Kristen juga mungkin bisa mendengar ya karena mewakili Dongkin. Ini Tuhan ada kelaminnya, fungsi kelamin ada di Tuhan itu apa? Apa yang diselamatkan dari kelaminnya Tuhan? Apa coba? Layak Tuhannya berkelamin lalu kelamin ini nggak ada fungsinya? Kalau misalnya seperti ini konsepnya, ini dalam Islam Al-A'raf 194 Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kelamin itu tanda kelemahan. Kelamin itu tanda kelemahan. Wah, diulang lagi, mantap. Kelamin itu tanda kelemahan. Tidak mungkin kelemahan ada di Tuhan dan tidak mungkin Tuhan berkelamin dalam Islam. Dalam Islam kebenaran dan Dongking ya. Dalam Islam itu. Oke, Kores, gantian kita sebentar ya. Nggak usah gantian, kita udah sama loh. Beda Tuhannya ya. Sebentar. Ini kok masih nggak terima. Oke. Lukas 1 ayat 37. Sebentar, Kores. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Semua orang mustahil Allah jadi manusia. Dengar. Malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Allah bisa saja mau jadi manusia, mau jadi apa suka hati karena dia memang maha jadi tai. Nah, untuk apa? Untuk apa jadi tai? Kalau jadi apa saja bisa. Bisa jadi tai bisa? Jadi udah kuliah jadi apa saja? Iya, jawab dong. Jadi tai bisa? Tuhannya Kristen jadi tai bisa? Kau pun apa, Kores, bisa dibuat jadi tai kau? Bukan gua. Tuhannya Kristen jadi tai bisa? Kan nggak ada yang mustahil. Bahkan lebih dari itu. Kau dengan bapak. Dijawab. Tuhannya Kristen jadi tai bisa? Bisa. Kau jadi tai pun bisa. Bukan gua. Dongkin. Gimana sih? Jadi tai bisa? Dijawab. Kau sekeluarga pun bisa dibuat jadi tai. Tapi waduh, bukan gua dan keluarga gua. Tuhannya Kristen kan nggak ada yang mustahil dalam Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen jadi tai bisa? Jadi apa saja bisa? Bukan jadi apa saja, jawabannya bisa atau tidak. Jadi tai bisa nggak Tuhannya Kristen? Sekarang kutanya. Bukan sekarang kutanya, dijawab ya. Gimana sih? Bukan gimana sih? Tuhan Maha segalanya, bisa jadi apa saja. Oke, bisa jadi apa saja. Tuhannya Kristen jadi tai bisa? Kalau Tuhanmu bisa jadi tai? Kan mustahil kalau Tuhan gua. Kalau Tuhan gua kan mustahil. Tuhan lu ini saya. Oh, berarti Tuhanmu bisa jadi babi? Enggak, mustahil. Mana tidak mau lebar kok. Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ditanya jadi tai bisa, malu. Marah. Di situ. Gimana Dongkin? Udah Dongkin, kita kembali aja ke tema. Karena nanti lu malu sendiri gitu. Kalau semakin lu mengklaim Tuhan lu bisa apa saja, nanti diminta yang jelek-jelek, lu nanti emosi sendiri. Mending kita balik lagi ke temanya. Dan kita udah sepakat di tema itu bahwa Tuhannya Yahudi versi Kristen dan Kristen berbeda dengan Tuhannya Islam. Karena Tuhannya Islam tidak terlihat, sedangkan Tuhannya Kristen versi Yahudi dan Kristennya itu sendiri berkelamin.
Beda jadi. Ketok palu ya. Sip. Dah, tuh udah gue kasih. Nggak apa-apa, benar. Tuh. Bukan nggak apa-apa. Iya, bangga dong. Kan beda. Beda. Bangga. Nggak apa-apa. Semua tahu malu. Gimana sih? Loget. Jangan kau sama-samakan Allah Subhanahu wa taala dengan Elohim, pantang. Malu. Betul, karena Elohim itu tidak ada sesuatu yang mustahil gitu. Ya Dongking ya, nggak ada sesuatu yang mustahil. Apa aja bisa dia jadi, mantap. Bisa jadi apa saja, suka hati. Nah, untuk kawan-kawan Muslim, untuk menghargai Tuhannya Kristen yang bisa jadi apa saja ini, kalau ada tai kucing, hindari, takutnya itu. Jadi gini, jaga-jaga aja, jaga-jaga. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi gitu ya. Lanjut apa? Udah beres. Apa mau dilanjut? Udah beres, kita udah sepakat. Apa lagi mau dilanjut? Oh, mau Bunda Rama. Silakan Bunda Rama, silakan. Rama, dulu kau bilang Rama. Jangan nyari lawan baru dia, Iwan. Gua terlalu pedes. Lanjut. Kenapa kau marah-marah? Santai, kau udah setuju kan? Udah deal itu. Tuhanmu yang berkelamin dengan pemahaman Tuhan Yahudi sesuai pemahaman Kristen ya berkelamin, nggak beda loh, udah bener itu Bang. Maksudku apalagi gini, keluhan yang kita ambil ketuhanan orang Yahudi. Juma itu sering kali bilang jangan. Tuhanmu bukan Tuhan orang Yahudi, kurang asam itu. Kalau pemahaman dengar ya pasang kupingmu ya. Kalau pemahaman Yahudi dari pihak Yahudi ya, kamu dengar dulu lah biar kau pinter dikit. Kalau dari pemahaman Yahudi Tuhannya itu tidak ada yang serupa dengan dia, Tuhannya itu maha tinggi, maha suci. Ini pemahaman dari pihak Yahudi ya, Judaism yang tauhid ya, itu sama. Tapi kalau dari pemahaman sesuai dengan pemahaman Kristen mengenai ketuhanan Yahudi ya beda lah. Kalau menurut kau Tuhannya Yahudi berkelamin ya beda. Tapi kalau maha suci maha tinggi Allah Subhanahu wa taala sama dengan pemahaman Yahudi samalah. Sama pula nggak tahu malu ini Bu. Kalau dari perspektif pemahaman Yahudi, Judaism, aduh ya Allah, memang kau kalau dari perspektif pemahaman Yahudi, Tuhannya maha tinggi, maha suci, maha kuasa, yaitu sama dengan pemahaman dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ya. Tapi kalau pemahamanmu secara karesteng, dengar dulu. Tapi secara pemahamanmu secara karesteng ya, memahami Tuhan itu berkelamin, berwujud jadi manusia itu beda. Itu masalah dokter, tenang dulu. Aduh, nggak nyambung. Udah deal tadi sama Kores, kok bahas lagi tuh. Saya tanya aja dulu, apakah Tuhan Yahudi sama pemahaman Tuhanan Yahudi sama dengan pemahaman Tuhanmu? Jangan pemahaman pribadi yang sama. Kau enak aja mau mengklaim-klaim pemahaman Yahudi sana. Apakah sama dengan pemahaman ketuhananmu dengan Yahudi sama? Sama atau beda? Perasaan salib sana diludahi, bro. Salib bagi Yahudi itu lambang kutukan, sementara bagi salib bagi Yahudi salib itu lambang kutukan, ya. Berarti tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, diludahi di sana salib, sementara karesteng salib itu lambang keselamatan, jadi beda lah Bang. Kenapa dia kabur ya? Disebut salib itu lambang kutukan. Diludahi di sana di Yahudi. Mana sih? Lanjut. Mati kena band dia, kena band ya. Dasar kuculuk kampret. Kebenaran. Kamu kenapa Bang? Udah. Silakan sama Bang Kores. Kebenaran ini penyesat ya, dari komal ke komal menyesatkan. Jadi heran aku ya. Bible perjanjian lama yang notabene itu punya Yahudi ya, Torah Musa, Levin Ketubin,
yang terjemahkan itu disebut Septuaginta yang mereka pakai itu perjanjian lama. Orang-orang punya kitab, pemilik kitab tidak mengimani salib, tidak mengimani ada penyaliban, tidak ada mengimani Tuhan itu inkarnasi jadi manusia, Yesus mati di salib terkutuk, enggak seperti itu. Padahal di kitab mereka dipakai itu loh, dan mengklaim-klaim, mengais-ngais konsep ketuhanan Yahudi, dan berbeda jauh tauhid dengan pagan. Gimana mau nyambungnya? Nyambung kebenaran. Disuruh cuci piring dulu kah kebenaran? Ini ngaban batas nang. Wih, kesian. Sabar bun. Dah tuh cuci piring dulu, angkat jemuran. Kebenaran. Bun, suruh dia kerja bun. Cuma di Komal kerjanya itu nggak mau cari ini, nggak mau kerja, nggak mau bantu istri. Nah, demikian tadi ke musim ini mana perdebatan itu berlangsung, dan ada juga Akhi Kores ya, yang dimana Akhi Kores nih kalau sudah apa buka mulut ya sudah lah ya sudah buka mulut mereka, orang-orang Kristen ini hanya kejang-kejang, mereka mesti ngamuk, mereka mesti marah. Kenapa? Ketika mereka menghina-hina Islam, menghujat-hujat Islam ya, Akhi Kores ini membalasnya, waduh kadang-kadang itulah literasinya itu yang lucu-lucu itu, dan sangat menyakitkan bagi Kristen itu memang. Nah, begitupun anehnya itu ya, orang-orang Kristen itu tetap kekeh dalam pendiriannya menjadi seorang Kristen ketika apa yang mereka imani itu sesungguhnya tidaklah masuk di akal, tidaklah logik gitu, dan mereka juga kepedean bahwasanya pengajaran itu datang dari para nabi. Itu yang membuat kita tuh geli ya. Nah, yang lucunya lagi katanya para nabi dahulu menyembah Yesus gitu. Padahal Yesus sendiri menyembah Tuhan ya, dia mempunyai sesembahan sebagaimana para nabi-nabi lain mempunyai sesembahan. Tapi ya dikatakan orang-orang Kristen ini mengatakan dengan pedenya bahasanya Musa dan nabi-nabi lain itu menyembah Yesus. Itu bodohnya mereka ya, otaknya memang benar-benar tidak dipakai. Oleh karena apa? Iman buta yang sesungguhnya mereka ini hanya mengimani segala sesuatu yang datang dari dongeng ya, dongeng-dongeng yang dibuat-buat oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi kala itu, lalu dijadikan bahan untuk mendoktrin manusia dengan iming-iming penembusan dosa, dan lantas orang-orang bodoh ini percaya. Nah, orang-orang Kristen kalau perihal masalah keduniaan, memang kita akui mereka jago dalam perihal masalah keduniaan, tapi perihal masalah konsep ketuhanan mereka bodohnya bukan main, dan apa yang mereka sampaikan itu tidak ada ilmu sedikit pun, tidak ada hikmah yang dapat dipetik sekalipun gitu ya, hanya membuat kita tertawa terpinggal-pinggal, menjadi sebuah lelucon ya kan bagi orang-orang waras ya. Umat Islam ini waras ketika dengan hujah-hujah yang dilontarkan oleh lisan-lisan kafir ini, lisan-lisan bodoh orang-orang kafir ini. Jadi kita ini bawaannya mau tertawa gitu, mendengarkan celotehan-celotehan kebodohan yang mereka buat-buat sendiri, mereka putar-putarkan, mereka pusing-pusingkan lidahnya untuk mendustai umat Islam gitu. Dan lucunya lagi mereka pede bahasanya itu datang dari Tuhan gitu ya. Bikin kita geli ya, namanya kita waras. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budaseni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير